Shalom, selamat pagi keluarga kerajaan surga, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beberapa hari, gak beberapa hari aja sih, udah beberapa lama aku gak bikin video. Karena memang ada kesibukan yang di jalanan terus gitu ya. Jadi susah mau bikin video. Kali ini aku bikin seperti biasa cerita pendek. Jadi ada harapan 3 pohon. Jadi mereka sedang berbincang-bincang gitu ya, di tengah hutan mereka sedang berbincang-bincang. Pohon pertama itu bilang gini, mimpiku, aku mempunyai mimpi jika aku bisa menjadi kotak atau peti perhiasan di mana menyimpan harta-harta para raja dan pemimpin-pemimpin negeri ini, yang dimana kotak itu diukir dengan begitu indahnya. Jadi orang bisa memandang dia, berharganya itu dia karena ukiran tersebut. Jadi cantik ya. Pohon kedua dia bilang bahwa mimpi dia adalah ingin menjadi kapal yang besar yang bisa mengangkut raja dan ratu melakukan perjalanan dimanapun gitu ya. Akan sangat berharga ketika dia dipakai oleh raja dan ratu berupa kapal yang besar, mimpinya dia. Yang ketiga, pohon yang ketiga ngobrol, kalau aku nggak mau jadi apa-apa, tapi aku mau bertumbuh yang tinggi, tinggi dan kuat, sehingga kalau orang berpikir di manakah Tuhan itu, nah itu aku yang paling dekat aku, karena aku tinggi dan ranting-rantingnya itu bisa melindungi banyak manusia gitu ya. Kedua juga tadi perahu juga kan, karena perahu itu besar, kokoh, kuat gitu ya. Kalau kayu-kayu yang bagus kan emang begitu ya. Nah oke. Bertahun-tahun mimpi mereka terpupuk dan menjadi kenyataan. Datanglah para penebang kayu di mana-mana. Dia bilang begini kepada pohon yang pertama, wah ini pohon bisa dijadikan tempat atau wadah gitu ya. Dia cuma bilang gitu tuh penebang kayu. Kalau pohon kedua, oke, dijadikan ini perahu, aku akan membawanya kepada penjual perahu. Yang ketiga, aku sih nggak seberapa memerlukan pohon ini ya, tapi aku potonglah, aku bawa ke rumah saja gitu ya. Akhirnya tebanglah mereka dengan sukacita. Nih pohon-pohon ini senang karena merasa berguna kan. Tapi yang pohon ketiga agak kecut karena, jangan, aku kan mau tumbuh, kenapa aku harus ditebang gitu kan. Gitu, cuma yang ketiga yang kesel gitu kan. Tapi apa kemudian mimpi mereka, yang kalau yang tadi dibilang kenyataan, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Terkadang kita juga begitu ya, kalau nggak sesuai dengan harapan, kita langsung marah sama Tuhan, marah sama siapa saja, semua jadi kena dampaknya. Nah ini pohon pertama oleh penebang akhirnya dijadikan apa coba? Wadah untuk makanan hewan, untuk tempat hewan di mana ada jerami-jerami gitu ya. Pokoknya kotor lah ya, gitu loh. Aduh, dia sedih banget nih. Kenapa gua yang kuat gini, pohon yang kuat hanya dijadikan tempat seperti itu. Pohon kedua dipotong kecil-kecil. Memang dijadikan perahu, tapi perahu kecil-kecil pemancing ikan gitu ya, bukan perahu, kita tahu ya, perahu kapal pesiar gitu kan, mengangkut raja-raja atau mengangkut para bangsawan. Mereka cuma itu, pohon kedua cuma dijadikan itu, sedihlah hatinya. Apalagi pohon ketiga hanya dipotong-potong, memang besar-besar, tapi hanya disimpan di kegelapan di gudang.
useless gitu loh. Mungkin hanya bisa untuk dibakar ya, untuk memanas. Sedihlah mereka ya, berjuang dengan mimpi-mimpinya, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika bertahun-tahun kemudian dan mereka sudah melupakan mimpi-mimpinya, sudahlah, sudah nggak mungkin juga itu. Kemudian datanglah sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, di mana perempuannya akan melahirkan, gitu ya. Si pria berharap mendapatkan tempat tidur yang layak untuk bayinya, tetapi yang ada adalah palungan atau tempat yang tadi itu yang banyak jeraminya. Kemudian pohon ini merasakan betapa pentingnya peristiwa yang dialaminya, dan ia itu menyimpan harta yang termulia sepanjang zaman. Pasti dari sini teman-teman udah tahu ujung-ujungnya seperti apa. Oke, aku lanjut tapinya ya. Tahun-tahun berikutnya, sekelompok orang berada dalam sebuah perahu pemancing ikan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang dari mereka itu kelelahan dan tidur, gitu loh. Banyak gelombang, yang lain pada teriak, pada takut gitu ya. Mereka dan pohon tersebut tidak menyangka kalau ia cukup kuat untuk orang merasakan nyaman di dalamnya ya. Orang-orang tersebut membangunkan orang yang tidur terlelap ini. Dan dia berdiri sambil berkata, "Diam, tenanglah." Dan gelombang itu pun berhenti. Kali ini pohon kedua menyadari bahwa ia telah membawa raja di atas segala raja dalam perahunya. Oke, kita ke pohon ketiga yang merasa sangat tidak berharga karena dia hanya dibuang di dalam kegelapan ya. Tetapi akhirnya seseorang datang mendapatkan pohon yang ketiga. Ia disebut sepanjang jalan dan banyak yang mengejek orang yang sedang memikul dirinya. Ketika mereka sampai pada suatu tempat, orang tersebut dipakukan pada kayu pohon ketiga tersebut di atas bukit. Ketika hari Minggu tiba, sang pohon ketiga menyadari bahwa ia cukup kuat untuk tegak berdiri di atas puncak yang berada sedekat. Dia itu berada dekat banget, pohon ketiga ini berada dekat banget dengan raja, dengan Allah, dengan orang yang telah disalibkan pada kayu pohon ketiga tersebut. Tidak lain adalah Yesus, sang raja. Jadi cerita ini berisi yang tadi itu adalah Yusuf, Maria. Kedua adalah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan ketiga waktu Yesus disalib. Inti dari semua itu, kita boleh punya mimpi yang besar. Ketika kita mempunyai mimpi yang besar, berarti kita merencanakan kehidupan kita. Rencana boleh dong. Merencanakan kehidupan kita dan kemudian berusaha untuk itu, gitu ya. Walaupun pohon gak bisa menawarkan dirinya, tetapi orang melihatnya itu, wah ini bisa dibuat apa, dan hanya penebang kayu yang bisa melihat potensi itu, gitu ya. Masing-masing kita sudah diberikan hikmat, masing-masing kita sudah diberikan talenta untuk itu. Tapi mimpi-mimpi kita ketika kita merencanakan, kita membangunnya, kita mengusahakannya, kemudian harusnya kita berserah, menyerahkan mimpi-mimpi kita kepada Tuhan, gitu loh.
bahwa selanjutnya itu hak prerogatif Tuhan untuk bisa mengabulkannya atau menjawab doa-doa kita, menjawab dengan langsung, menjawab dengan tunggu, tapi pada akhirnya semuanya akan indah pada waktunya Tuhan ya. Nah ini kayak 3 pohon ini, bertahun-tahun dilewatin proses dulu, proses yang gak enak, yang dia merasa, aduh berakhir nih hidup gue nih, aduh gak berdaya, aduh gak berharga, aduh terus. Padahal ketika kita mengusahakan, selanjutnya apa? Kita hanya cukup berserah dan berdoa serta taat dan setia, maka semuanya itu akan dipenuhi, bahkan melebihi ekspektasi, bahkan melebihi mimpi kita, bahkan melebihi bahkan keinginan ya. Padahal Tuhan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan, tapi keinginan kita pun melampaui batas pikiran kita. Tuhan sediakan buat kita. Percaya? Harus gitu ya. Aku bacakan dulu ya natsnya. Ini ya, di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ketika segala rencana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ingatlah selalu bahwa Tuhan punya rencana untuk Anda. Kalau Anda menaruh kepercayaan kepadanya, Dia akan memberi Anda karunia yang besar. Masing-masing pohon tersebut mendapatkan apa yang mereka ingini, cuma tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi kita tahu ya, segala sesuatunya harus diproses dulu. Ketika Tuhan memberi, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, bukan karena gue punya link, itu karena kekuatan gue, oh itu karena pintar gue, oh karena itu indahnya gue, oh karena itu cantiknya gue. Enggak gitu ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Semuanya diproses sehingga apa yang kita hasilkan, penyediaan Tuhan itu hanya untuk memuliakan namanya. Oke, semoga cerita ini menginspirasi dan sekaligus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.